pulang pagi sekalian. Ya. Silakan bapak-bapak untuk yang akan mengajukan pertanyaan, saya berikan waktu dan kesempatan. Termin yang pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada? Silakan. Ya, bisa dibantu. Ya. Ketika di rumah, pulanglah lebih cepat. Lebih bagus kan? Lebih yang jangan bilang, ini periksa HP dulu. Dicium-cium, cium-cium bajunya, dicium-cium manunya. Itu kan suami kan, itu buaya itu kan pintar Bapak Ibu ya. Buaya itu pintar, dia mandi dulu di luar ya, bersih. Dia hilangkan bau parfumnya gitu ya. Gitu. Kalau dia nakal betulan maksudnya. Kita mau bilang apa? Tidak ada yang bisa mengontrol pria kecuali Tuhan yang membuat dia bertobat. Istri-istri jangan kau ngamuk. Kalau kau ngamuk, tidak bisa membuat suami itu berubah. Saya bilang sama istri, kamu bilang apa? Kita bilang apa? Saya bilang, aduh, Pak, aku takut di rumah sendiri. Jadi kalau dulu datanglah mamaku sana temani, nah itu jangan ya. Saya butuh kau untuk bersama dengan saya berdoa. Anak-anak membutuhkan, itu cara kita berkomunikasi. Bagaimana dengan pihak suami? Hal yang sama kita lakukan. Daripada kita mencurigai pasangan kita, daripada kita ini, kita berkomunikasi sehingga terjadi keterbukaan. Saya selalu menceritakan kalau malam-malam selesai, kalau saya di luar kota, saya video call dengan istri tanpa diminta, saya ceritakan apa yang saya kerjakan sepanjang hari sebagai bentuk latihan pertanggungjawaban. Bukan saya takut istri, Bapak Ibu, bukan saya takut istri, tapi saya ingin istri saya rasa aman. Itu maksud. Bukan saya mau menciptakan, aduh kalau saya begini nanti istriku akan injak. Tidak, justru dia akan menghormati saya sebagai suami. Ya, jadi saya selalu cerita tadi siapa yang khotbah tadi? Oh, tadi ada ini Pak Charles ada selesai ceramah tentang ini. Oh ya gitu ya cerita. Oh saya juga akhirnya dia cerita hari ini apa? Natural. Kami sudah menikah 33 tahun dan kami natural seperti itu bahasa. Lalu setelah itu saya menguap, dia bilang, kayaknya kamu ngantuk, ayolah kita doa dulu ya doa, kita doa dan seterusnya. Komunikasi. Karena apa Bapak Ibu? Di end of the day, di akhir perjalanan hidup kita waktu pensiun, yang jaga kita adalah siapa? Bukan anak-anak kita. Yang jaga kita siapa? Istri kita. Waktu kita di kursi roda, siapa yang kasih makan kita? Istri kita. Mudah-mudahan kita tidak di kursi roda. Ada amin Bapak-bapak ya. Kita jauhkan kursi roda ya. Oleh sebab itu, nanti bapak-bapak kalau bisa di daerah masing-masing, di jemaat masing-masing ada namanya gerakan jalan bersama, olahraga bersama, apapun bersama, supaya kita tidak mati cepat bapak-bapak ya. Ini bapak-bapak harus pelihara pertemanan. Yang kelima, berikutnya, bertumbuh dewasa dalam konflik. Konflik tidak dapat dihindarkan, tetapi dia bisa membuat kita dewasa. Ingat, tadi pernikahan itu seumur hidup. Tapi ketika kita ada masalah, fokus kepada solusi bukan masalah. Bapak-bapak, kita sudah diajar tentang solusi, tapi kita harus ajar juga istri kita solusi. Saya pernah waktu kecil memecahkan gelas. Ibu saya datang. Kenapa bisa pecah? Kamu tidak hati-hati. Coba pegang seperti ini. Coba begini. Coba begini. Dasar orang ini sudah tidak bisa dikasih tahu. Dia fokus kepada masalahnya. Kita harus sebagai pria berfokus kepada solusi. Yang memang gelas sudah hancur, jangan diulang, tapi cara kita memegang berikutnya begini. Atau kita cari solusi, beli gelas-gelas yang plastik untuk anak-anak kita dan seterusnya. Jadi dalam penyelesaian masalah kita mulai bertumbuh
Oh, ini masalah saya, ini masalah istri saya, ini masalah anak saya. Karena semua anak tidak ada yang seragam, Bapak. Bapak Ibu harus bertumbuh bersama lewat konflik bersama pasangan. Kemudian praktekkan pengorbanan atas nama cinta. Jadi mulai berkorban atas nama cinta kasih. Tunjukkan bahasa cinta, tunjukkan apresiasi, tunjukkan sentuhan, kasih hadiah, bantu. Ibu, bapak-bapak tolong bantu istri di rumah. Walaupun bapak-bapak sudah kerja, bersihkan. Istri saya itu bahasa cintanya itu ditolong oleh suaminya. Kalau saya bilang sama istri saya, I love you mama, kamulah yang tercantik di dunia, dia marah bapak itu. Dia marah, kamu gombal, itu jauh. Tapi dia sangat cinta saya. Kalau dia bilang apa? Dia bilang, Pak, itu listrik di lampu di kamar mandi mati, tolong perbaiki. Itu kalau saya lupa, dia marahnya minta ampun Bapak ya. Tapi kalau saya tolong, saya kerja, saya perbaiki, itu dia senang sekali. Dia merasa dicintai. Jadi kita harus tahu bahasa cinta pasangan kita masing-masing. Jadi istri saya senang kalau itu. Jadi walaupun saya capek turun dari kantor, saya cari kesibukan bantu-bantu Bapak ya. Bersih-bersih. Buat apa? Bersih-bersih, dia merasa dicintai. Jadi istri kita tahu bahasa cintanya. Ada yang suka dipeluk-peluk, ada yang suka disentuh-sentuh. Sentuhlah dia. Kasih hadiah, kasihlah hadiah. Ya. Kemudian pertahankan pernikahan walaupun tantangan besar. Seperti yang saya katakan tadi, ketika pasangan kita lari dan apa. Ingat, saya bilang sama istri-istri, kalau suamimu selingkuh, jangan kau lari dari rumah, tinggal di rumah. Saya selalu bilang begitu. Kenapa? Pertahankan. Tapi Pak, saya lebih dikembalikan pada orang tuaku. Dengan harapan apa? Supaya aku dikejarnya kembali. Laki-laki itu buaya bapak-bapak ya. Dia lari, dia kesempatan datang dan wanita lain datang. Itu yang berbahaya sekali. Jadi itu. Jadi jangan lari, pertahankan, cari solusi. Ya, jangan lari. Jangan melakukan kekerasan. Nanti kita akan bahas. Jadikan Tuhan pusat konflik, pusat dari pusaran konflik kita. Tuhan segala-galanya. Berikutnya, kita akan selesaikan karena kita mau tanya jawab. Berikutnya, lanjut. Ya, belum bertambah, belum lewat. Oke. Nah ini kalau saudara rumit, khususnya kalau tidak ada solusi, tidak ada yang mau mengalah, cari pihak ketiga. Jadi jangan malu cari pihak ketiga. Kebiasaan laki-laki memang suka menyimpan masalah rumah tangga. Yang suka terbuka biasanya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu suka menyelesaikan masalah kalau sudah parah keadaannya. Jadi kalau bapak ibu pendeta di sini, bapak-bapak pendeta kalau didatangi bilang dia punya masalah keluarga, pasti sebenarnya itu sudah berat. Tidak ada orang baru datang masalah. Jadi kalau berat, bapak ibu harus ingat ini proses panjang untuk penyelesaian. Kita perlu cari tahu kedalaman. Jadi cari pihak ketiga jika dibutuhkan. Terakhir berikutnya, ya berikut karena saya akan sebagai kesimpulan, jadikanlah konflik bumbu pernikahan. Jadi jangan dihindari, hadapi saja. Konflik itu bisa masalah besar sampai masalah kecil. Saya 16 tahun yang lalu konflik kami terjadi hanya masalah, saya ingat sampai saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Saya pernah cerita, saudara, apa yang terjadi dengan pasangan saya, istri. Kami berkelahi gara-gara sabun mandi. Istri saya punya kebiasaan menempelkan sabun mandi bekas dengan sabun mandi baru. Saya merasa tidak nyaman dengan yang lama, saya buka. Istri saya sabun lagi.
saya buka lagi, sambung lagi gitu ya. Saudara, 16 tahun dia tahan-tahan penderitaan itu ya. Lalu satu kali dia bilang, siapa yang lepaskan ini? Dia bilang, saya. Oh, kenapa dilepaskan? Oh, dia marah. Dan akhirnya saya bilang, aduh, sabun saja, saya bisa beli 1 karung bekabun. Berkelahi lagi, bertengkar. Tapi kemudian akhirnya kita saling memaafkan. Istri saya sangat bijaksana. Lalu dia berikutnya bulan depan dia beli sabun cair. Selesai sudah masalahnya. Sabun cair selesai sudah masalah. Setelah kebiasaan kita yang tadinya tidak ada masalah, tapi kenapa 16 tahun kemudian masalah? Hanya gara-gara ada masalah lain yang kita hadapi. Akhirnya pemicunya adalah sabun ini. Sebenarnya ada masalah yang lebih besar yang kita selesaikan. Jadi, bapak-bapak, pernikahan tanpa konflik itu juga rasanya tidak ada hal yang tidak ada konflik, rasanya juga nggak enak. Perlu ada perbedaan-perbedaan. Tapi konflik itu hendaknya kita hadapi dengan dewasa. Bumbu pernikahan. Ingat pasangan, istri, teman sekutu, istri seperjanjian. Maleakhi 2 ayat 14. Mari kita bertumbuh bersama. Mimpi saya di hari tua adalah saya terus berjalan sama istri. Ada seorang ketua STT di Filipina waktu saya sekolah di Manila, juga Pak Ega juga sempat kuliah di Manila. Kami sama-sama di tempat lain, saya di Pak sempat juga di EBS ya, sama-sama ada namanya Benda Jesus, pimpinan namanya Bapak itu namanya Yesus, Bapak itu ya, Benda Yesus, tapi kita bahagia Yesus. Dia sudah tua, tapi dia suka kalau jalan ke kampus dia suka gandeng tangan istri. Saya suka sekali melihat. Saya bilang sama istri saya kepingin kayak dia. Walaupun putih rambut, istri juga sudah jalan, ya kepala sudah hilang rambutnya, tapi tetap saling mencintai. Tetap dia bilang istriku yang tercantik di dunia, padahal sudah tidak lagi, bapak-bapak ya. Tetap dia mencintai pasangan. Itulah mimpi kita bersama. Merawat satu kepada yang lain. Karena bukan siapa yang akan merawat kita, istri kita. Ada amin? Mari kita akhiri dengan menjawab, Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Berikan aplaus bapak-bapak, luar biasa. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab Pak Ketum, biasanya kalau bapak-bapak itu pulang malam dimarahin istri lebih senang Pak. Kalau kenapa lebih senang? Biasanya istrinya jangan pulang malam. Didn't see it coming, namanya dari Carrie Nuhoff. Tidak tahu dia datang, sembunyi di hati kita. Kadang-kadang kita tidak puas dengan pasangan kita. Kita mau marah tapi kita simpan. Lalu kita akhirnya menjadi kepahitan. Kepahitan itu berbahaya. Menjadi sinis, adia, negatif. Kalau pendeta ciri-cirinya negatif itu begini. Misalnya ada pengucapan syukur. Puji Tuhan, anak saya, puji Tuhan lulus sekolah dan dapat ranking yang terbaik. Lalu pendetanya berdiri, baik ibu, bapak, anaknya sekolah di mana? Oh, sekolah negeri. Ini dia dapat, oh ya pantas sekolah negeri. Anak saya sekolah swasta. Ya itu juga berat saingannya. Kalau sekolah negeri agak ringan. Saudara, dia mulai, seharusnya dia bersyukur. Anak jemaat ini dapat ranking, puji Tuhan anak bapak ranking. Tapi dia tiba-tiba melontarkan apa? Kepahitan. Oh, anak bapak itu begitu. Wah, puji Tuhan. Jemaat kami, dia bilang, ucapan syukur kami naik pangkat. Lalu dia bilang, dia naik pangkat gara-gara dia nombok atau suap. Kita negatif. Nah, ini berbahaya dalam pernikahan. Jadi kalau bapak-bapak masih ada perilaku negatif, marah, kekecewaan, coba akui di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman yang kita kenal. Karena tanpa kita mengakui bapak-bapak, maka masalah keluarga kita akan berantakan dan terutama keturunan kita akan menjadi generasi yang tidak akan berhasil.
dalam menghadapi kehidupan. Karena di rumah dia mendapatkan kritikan terus. Dia menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak berani, tidak kuat menghadapi tantangan dan seterusnya. Karena ada luka ini. Itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu, prosesnya adalah mengakui dulu sebelum menyelesaikan dengan pihak lain. Yang ketiga, berikutnya. Nah, sekarang baru kita ambil tanggung jawab. Mana kesalahan saya? Lalu mulai berinisiatif berkomunikasi. Jadi jangan pas marah, Bapak Ibu mulai marah dengan pasangan ataupun dengan anak, baru mulai ngomong. Tapi pas tenang baru mulai berkomunikasi. Bapak-bapak, saya pernah orang bertengkar. Kadang-kadang orang bertengkar itu barulah keluar isi hatinya. Bapak-bapak pernah ngalami ibu-ibu buka hati setelah berkelahi? Kamu memang dari dulu tidak pernah romantis, dari dulu memang begini, dari dulu begini, dari dulu tidak pernah. Bapak-bapak ibu, ketika kita dibombardir, apa yang terjadi? Bapak-bapak pasti naik hitam, bukan? Marah lupa. Ya, ketika dikatakan apa? Tidak pernah begini, tidak pernah begini, tidak seperti suami tetangga. Kalau untuk mau kawin dengan tetangga, berkelailah kita. Jadi, ketika Bapak Ibu berkomunikasi, tolong tenang dulu baru berkomunikasi. Jadi baru tenang baru bisa bicara. Dan mulai menyatakan, berani menyatakan maaf. Tapi maaf yang sebenarnya. Ada istri yang keberatan dengan maaf suami. Habis dia tempeleng istrinya, dia bilang, maaf. Ini kalau bukan karena kamu cerewet, saya tidak akan tempeleng. Nah, itu namanya permaafan yang palsu, ya. Maaf yang anak, maaf bapak sudah pukul kamu. Tapi kalau kamu ini begini terus, memang bapak begini. Jadi tolong, ini bapak emosi terus. Jadi maaf yang tidak tulus itu sangat berbahaya sekali, bapak-bapak. Jadi maaf yang benar. Lalu mulai jalan, mulai cari solusi. Nah, hati-hati ada pihak ketiga memanfaatkan situasi kalau bapak itu tidak selesaikan. Saya jujur ngomong, karena saya juga melayani rubrik konseling alam hidup. Dulu masih alam hidup ada, namanya Pak Farel dari Kalimantan Timur, pengurus namanya rubrik alam hidup konseling. Saya menangani itu. Setiap minggu saya mendapat pertanyaan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, kalau bapak-bapak tidak selesaikan, maka ada pihak ketiga yang memanfaatkan. Ini yang terjadi banyak. Unfortunately, sangat menyedihkan hal ini bisa terjadi. Ada seorang bapak yang terus tidak pernah menyelesaikan masalah keluarga, akhirnya istrinya lari dengan berondong pemuda, lari dengan selingkuhan. Waduh, sedih sekali Bapak Ibu. Ini yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Kalau bapak-bapak yang lari sudah sering kita dengar, ya. Bapak, tapi ini istri juga, anak juga, dan seterusnya. Ini pernah terjadi dalam perjalanan pernikahan. Jadi jangan tidak diselesaikan. Berikutnya yang keempat. Ya, yang keempat berikutnya. Oh, lewat. Ya. Kembangkan kemampuan berkomunikasi. Gunakan saya. Saya merasa bahwa ini perlu kita benahi. Ada yang salah, tapi bukan menyalahkan. Ini bahasa kita harus perbaiki. Ketika dia bicara, izinkan dia bicara. Kita dengar secara aktif. Kemudian hindari bahasa tubuh negatif. Kayak kalau konseling pernikahan, kalau ada yang berkelahi, saya tidak izinkan suami begini. Terus sementara istrinya ngomong, dia geleng-geleng kepala. Itu bahaya, tidak selesai masalahnya. Tidak akan selesai.
Jadi kalau bapak-bapak lagi bertengkar dengan istri dan minta ada orang pendeta selesaikan, jangan begini-begini Bapak Ibu. Itu tambah emosi istri dia kasih tambah lagi barang yang tidak pernah mau ingin keluarkan, dia keluarkan gara-gara itu ya. Jadi bapak-bapak, jadi tolong bapak-bapak berempati. Bapak lihat dia, dan bapak kalau dia lagi marah ya dengar saja. Jangan coba-coba baca koran, buka HP. Kau dengar saya bicara? Dengar, mau lanjut. Nah, itu sebenarnya malapetaka. Itu dia akan terus tinggi. Ingat, anak-anak yang dibesarkan dengan perkelahian rusak masa depan anak kita. Jadi jangan Bapak Ibu bertengkar. Kalau Bapak Ibu harus bertengkar, berdua saja. Ya, berdua saja. Nah, ambil langkah break bila memanas. Jadi bapak-bapak harus menyudahi percakapan itu. Bilang, sudah dulu, kita selesai. Istri kadang-kadang apa? Saya belum selesai. Saya bilang, kita sudahi dulu. Cara saya, kalau saya bertengkar, kadang-kadang panas, saya bilang sudah. Lalu istri bilang, belum tuntas ini, kita belum bicara habis. Lalu saya bilang, kalau gitu kita doa dulu ya. Doa dulu, lalu kita pulang masing-masing cari minum dulu. Baru kembali lagi. Ya, kita lanjutkan ronde kedua. Apa ya? Kelihatannya seperti main-main, tapi memang kita harus buat fun. Konflik itu harus ada tekniknya. Perang aja harus ada tekniknya. Kalau sudah bendera putih nggak boleh ditembak. Ada aturan perang. Rumah sakit tidak boleh diserang. Ini kita tadi kemarin waktu perang itu kan bingung kita tentang Israel. Itu ada aturannya. Perang aja ada aturannya, masa berkelahi di rumah tangga tidak ada aturannya. Nah, itu. Kita harus menciptakan apa? Peraturan bertengkar. Ada setuju bapak-bapak? Bapak-bapak bilang, ini baru tegar, ini barang. Tapi ini betul, ada peraturan bertengkar. Tinju ada peraturannya, perang ada peraturannya, apalagi berkelahi ada peraturannya. Jadi kita membuat peraturan. Misalnya tidak boleh memukul, peraturan. Bila sudah memanas, kita hentikan. Break, cari makan dulu, minum dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan ronde kedua ya. Setengah jam kemudian. Lanjut, kamu ngomong apa tadi ya dia? Tadi saya lupa bawa apa ya. Sudah kayaknya sudah selesai. Yang penting kamu mengerti ya, oke. Jadi ada peraturannya, Bapak. Pak, saya ini bukan sembarang saya ciptakan teori ini, saya karena membaca buku-buku pernikahan Kristen. Jadi ada teknik berkelahi. Mungkin Bapak Ibu pikir ini hal yang tidak biasa, tapi semua ada pedomannya. Hidup tanpa pedoman chaos. Berkelahi pun ada aturannya. Praktekkan lalu pegang Tuhan. Jadi tetap dalam perkelahian itu kita pasti laki-laki itu, apalagi bapak-bapak sekalian yang dominan, akan itu keindahan pernikahan. Kalau laki-laki dominan biasanya dapat istri yang pendiam. Tapi kalau istrinya cerewet, biasanya suaminya yang pendiam. Itu Tuhan adil. Yang celaka kalau dua-dua cerewet, itu yang malah petaka. Kalau dua-dua pendiam itu aman. Tapi biasanya kalau dua-dua diam, satunya pasti stroke cepat. Karena dia diamkan kalau dia marah gitu ya. Jadi dia sakit gitu. Bapak-bapak, kembangkanlah kemampuan berkomunikasi. Saya selalu bilang sama istri, Pak, saya takut sekali. Suami saya ini pulang malam, dia pengusaha ya. Pulang malam saya takut sekali, saya curiga. Jadi apa yang itu buat? Kami berkelahi besar setiap dia pulang. Lalu saya bilang, bagaimana cara saya menolong dia? Saya dengan istri bilang sama kami bimbing berdua. Lalu saya bilang, bagaimana cara itu? Kalau
datang jam 10 dia bilang, oh ya, jam 10 ini masih jam 10. Kenapa tidak jam 2 saja? Kalau sering-sering diomongin begitu, besoknya dia pulang jam 2. Betul nggak bapak-bapak? Nggak berani bilang amin ya. Betul ya, itu yang sering. Jadi saya selalu bilang sama istri, tolong ubah cara ngomongnya. Jadi bagaimana Pak? Bilang sama suami, Pak, aku takut anak ini kembali dan mengatakan, minta maaf Pak, Mama, saya sudah putus dengan dia, tidak lagi dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih, kita tidak bisa menyelesaikan masalah manusia dengan cara kita memaksakan kehendak kita. Apa yang kita pikir baik tidak mampu, karena dia rusak dalam cara berpikirnya, dan kita tidak mampu, dan kita bisa hanya selesaikan dalam doa. Tadi malam ada seorang bapak juga menanyakan, bagaimana kalau anaknya memberontak? Saya rasa mulai dengan doa, tidak ada jalan lain. Bapak Ibu tentu mengasihi dia, tapi Tuhan lebih mengasihi dia juga. Dan cara kita mengasihi kadang-kadang salah dengan memarahi dia, dengan seperti apa yang kita pernah alami. Karena saya Bapak Ibu dulu kalau saya dimarahi itu dibilang jangan. Yang kedua kalau bilang tidak dengar lagi, dia ambil ini apa nih, ikat paham. Sering kita akan melakukan hal yang sama terhadap akal. Kita mengata-ngatai. Kalau ibu saya itu, kalau saya terlambat pulang dari mana? Dari main sore, pulang sekolah, saya minta izin main di dekat-dekat sini. Saya tinggal di Denpasar, Bapak Ibu. Saya pergi main layangan, pulang kemalaman. Ibu saya ada sapu di sini, lalu dia bilang, masih siang, katanya. Masih siang. Tidak usah pulang, pergi main lagi. Padahal sudah sapu di sini Bapak Ibu ya. Ini saya sudah tahu ini akan kena hajar. Ini kena hajar. Main saja. Ini masih tempo kata orang Papua ya. Masih. Tapi kayu sudah di sini, saya sudah tahu. Lalu saya bilang, aduh Bapak minta maaf. Begitu lewat hajar, Pak. Kamu jadi apa? Manusia tidak taat. Kata-kata kotor keluar ya. Mau jadi tukang batu kan, tukang parkir kan, apa semua kata-kata ya. Tidak mau kerja PR, aduh semua bodoh. Saudara, membekas di hati kita. Sangat membekas. Lama baru saya bisa mengampuni ibu saya, walaupun saya sudah pendeta, Bapak-bapak. Dan akhirnya saya tanpa sadar satu ketika saya melakukan hal yang sama untuk anak saya. Pada waktu saya sekolah di Filipina, mengaku dia saya lagi kerja paper dia, tiba-tiba mereka, saya marah, saya hajar. Saya terpukul. Saya ingat pesan dosen saya, jangan pernah melakukan kekerasan karena kamu marah dendam tanpa alasan untuk mendidik anakmu. Karena Amsal bilang mendidik anak boleh pukul, tapi dengan aturan dan pedomannya, bukan dengan kemarahan. Saya minta ampun dan sejak itu saya berhenti. Tapi Bapak-bapak, ini yang menjadi masalah dalam konflik. Karena kita dalam konflik selalu memikirkan apa yang pernah kita alami, itu yang kita lakukan. Padahal hari ini kita harus memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan. Kemudian jangan juga diamkan. Nah, ini yang sering juga saya lihat, ada orang diamkan, itu jangan, hadapi masalahnya. Kemudian tapi ada juga orang yang suka menghamburkan kemarahan, melakukan kekerasan. Bulan September, ya bulan Oktober bulan lalu saya di seminar keluarga di Nabire. Dan setelah acara banyak ibu-ibu datang ke tempat istri saya minta didoakan. Dan saya ikut menangis
karena mereka mengalami kekerasan yang luar biasa. Nangis Bapak. Nah kalau tidak bawa uang ke rumah, suami hajar, tendang, hantam, pukul dan sebagainya. Itu di gereja kita, NIC, bukan di gereja. Waduh, jadi saya ikut menangis dan sampai malam menangani orang-orang yang hatinya hancur karena kekerasan. Karena laki-laki suka mengambilnya kekerasan. Tapi bapak-bapak mungkin kita sudah berada sedikit, tapi tidak sedikit di kota-kota besar banyak wanita-wanita mengalami kekerasan verbal. Kata-kata, kamu perempuan sialah, kamu perempuan tidak benarlah, begini-begini. Nah itu yang menjadi dibawa ke gereja dan ini menjadi masalah yang besar. Secara umum ini yang terjadi. Nah secara khusus Bapak Ibu, berikutnya bagaimana kita mengatasi konflik secara khusus? Oke. Nah yang pertama, mulai kita identifikasi masalah. Mengapa konflik ini muncul? Itu yang saya alami pertama. Ketika saya memukul anak saya, Bunga namanya. Saya memeriksa diri. Tuhan, mengapa saya melakukan? Oh ternyata saya mengalami kekerasan juga oleh orang tua saya. Dan saya mengampuni ibu saya. Dan dia tinggal sampai meninggal dengan saya. Dan saya bisa mengubah diri saya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang kami ini tidak ada masalah, kami pendeta juga banyak masalah. Kami juga banyak pergumulan. Apakah pendeta tidak ada melakukan kekerasan? Ada. Saya pernah ditelepon, aduh, Pak Pendeta, Pak Ketua, tolong doakan saya punya bapak kerasukan setan. Bapak pendeta, kenapa bapakmu pendeta bisa kerasukan setan? Nah ini cerita benar Bapak Ibu ya, tapi di mana saya tidak usah sebutkan Bapak Ibu ya. Kerasukan setan. Kenapa kerasukan setan? Seperti apa kerasukan setan? Seperti jauh sekali panggil ketua umum. Ternyata kerasukan setan maksudnya dia tendang istri. Mamaku ditendang sampai biru-biru. Jadi pendeta pun ada yang melakukan apa? Kekerasan, menentang. Dan itu bukan pendeta Protestan, pendeta apa bapak-bapak? Kena Injil. Tapi tidak usah kita cerita keluar lagi, hanya cukup lanjutkan Injil. Itu yang terjadi. Jadi kita harus identifikasi masalah kita. Mengapa itu terjadi? Nah, kita coba brainstorming kepahitan-kepahitan masa lalu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dipukuli, Bapak-bapak dipukuli, Bapak-bapak dikata-katai, Bapak-bapak terluka tapi tidak sadar terluka. Coba verifikasi penyebab-penyebab. Saya rasa inilah yang Bapak-bapak juga harus ajarkan kepada keluarga-keluarga di daerah-daerah. Apa penyebabnya? Apa yang menjadi latar belakang? Saya selalu senang ikut pelayanan seminar-seminar konseling Kristen. Saya selalu rutin ikut Pak Julianto misalnya. Saya bahkan mau ikut sertifikasi konselor. Kalau Bapak Pendeta mau ikut, boleh hubungi dia untuk ikut sertifikasi konselor. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita harus tahu luka kita. Karena kita memperlakukan istri kita karena faktor luka, bukan karena faktor lain atau kesalahan istri. Kesalahan istri, kesalahan anak itu hanya pemicunya. Intinya adalah luka kita, kepahitan kita. Jadi banyak anak-anak dibilang itu semuanya bapak-bapak tidak boleh melukai anak-anak dengan kata-kata bodoh lah, apalagi anak tak berguna lah, main game saja lah, tidur saja kerjanya. Bapak-bapak harus tahu
Generasi sekarang itu, saya sudah pernah sebut di beberapa tempat, generasi stroberi. Bukan generasi bapak-bapak seperti kita ini yang tua-tua ini durian atau salak. Dibanting-banting masih utuh. Kalau stroberi langsung jatuh, langsung rebuk. Ini generasi anak-anak kita sekarang. Dan ini yang berat. Maka kita menemukan pemberontakan anak, perlawanan anak, dan seterusnya. Jadi mulai dengan ketahui siapa diri Bapak ini. Yang kedua, saya senang kalau ini tanya jawab yang lebih banyak ya nanti. Yang kedua, berikutnya. Oke. Bisa yang kedua? Oke. Akui jika ada perasaan negatif, marah, kecewa, terluka. Karena kalau tidak Bapak Ibu akui, apa akibatnya? Bapak Ibu menjadi sinis. Bapak Ibu menjadi negatif, suka kritik, suka mempertahankan diri, dan suka tidak percaya dan menjauh. Itu cirinya. Bapak-bapak akan menjadi orang sinis. Jadi kalau kita lihat gereja, dia tidak lihat gerejanya penuh, tapi dia lihat gereja yang kosong, bangkunya. Itu yang ciri orang terluka. Dia bilang, ini Pak Gembala kami ini kenapa ini kok ada bangku-bangku masih kosong? Seharusnya dia berkata apa? Puji Tuhan, sudah begitu banyak jemaat yang hadir. Tapi dia fokus kepada yang negatif. Itu karena dia ada luka. Menjadi perilakunya marah, tidak tersalurkan, disimpan menjadi negatif. Baik kalau itu dilontarkan di jemaat, di keluarga, itu bahayanya adalah istri kita terluka, anak kita terluka. Ketika pendeta mengatakan, ada saya membuat ceramah, berikanlah apresiasi pada pasangan, ucapkanlah terima kasih dan sebagainya. Ada yang protes habis ceramah waktu makan. Pak, itu pernikahan anak muda saja, kami tidak usahlah bilang cinta-cinta, tidak usahlah bilang terima kasih, itu teori-teori saja. Buktinya kami aman-aman saja, anak kami besar juga sudah bagus, menikah sudah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kami mendengar dari pihak lain, istrinya menjadi dingin sekali. Kenapa? Karena mulutnya kasar, sinis, dan tidak ada hal positif. Itu akibat daripada luka yang marah yang didiamkan. Ada satu buku namanya It juga, pria-pria, terutama pria-pria muda ini bisa menjadi masalah juga dalam pernikahan. Banyak yang menghubungi saya dalam konseling pernikahan karena saya di Makassar sempat membantu pelayanan keluarga selama 13 tahun. Dan ini yang menjadi masalah. Banyak pria-pria merasa kekurangan seks. Ya. Pria-pria ini mendapat perintah, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tapi banyak pria-pria muda seks siang dan malam. Nah ini yang sering jadi masalah ya. Sehingga istrinya menderita lahir batin. Jadi seperti makan apa namanya? Makan setiap hari itu pagi, siang, apa? Sore gitu ya. Itu juga menjadi tantangan. Tapi ini jadi pergumulan. Terus terang itu menjadi pergumulan saya pada waktu muda. Saya suka bilang sama istri, ayo siap-siap gitu. Aduh pusing kepala. Itu menderita bagi pria. Betul bapak-bapak? Pak Egar tertawa dia. Bapak-bapak betul kan tidak? Oh, sebagian di sini alim semua di pendeta. Di sini jemaat ya. Tapi yang bilang betul itu siapa itu, pendeta atau awam? Bapak-bapak, ini juga menjadi masalah. Seks yang kurang atau sebaliknya. Jarang-jarang terjadi tapi ada. Istrinya suka seks tapi suaminya nggak suka. Sibuk cari uang. Wah, jadi dia, Pak, siap, aduh, lelah katanya ya. Nah ini juga menjadi masalah, konflik juga. Jadi
kita melihat bahwa masalah ini masalah yang sangat serius juga, karena kalau kita membaca data statistik penyebab perceraian di internet atau di website resmi Kementerian Agama di Muslim, dan kita juga statistik penyebab perceraian di catatan sipil pengadilan itu karena faktor seksual, seks juga, entah itu perselingkuhan, entah itu hal-hal lainnya. Jadi itu menjadi masalah, dan yang menjadi penyebab juga campur tangan keluarga. Dan ini yang menjadi masalah di pernikahan, karena waktu kita bimbingan, kita memakai buku-buku pernikahan barat. Buku-buku pernikahan barat mengatakan kalau kita menikah itu suami istri berpisah dari orang tuanya dalam segala hal. Tapi kita lupa membimbing bahwa kalau orang Indonesia menikah, dia juga menikah dengan keluarga besarnya. Nah ini yang kita bapak-bapak pendeta tolong bimbing ini, ingat. Karena dia harus juga memikirkan keluarga besarnya, tapi dengan cara konteks, memahami konteks yang tepat. Jangan sampai kelewat campur tangan, tetapi juga jangan tidak mendapat perhatian. Inilah penyebab konflik yang terjadi. Dan Bapak Ibu jangan anggap enteng. Mengapa saya rasa Departemen Pria menangani masalah ini? Karena ini kita sering berbicara strategi-strategi kepemimpinan di gereja untuk kaum pria, lupa belajar hal-hal kecil yang menyebabkan gereja kadang-kadang rusak gara-gara hal ini. Dan kita tidak disiapkan dengan tools ini atau alat ini. Kita hanya disiapkan dengan ADART, perger di gereja ya. Saya lihat setiap kali konferensi seminar, Pak, tolong dulu seminar peraturan, seminar ini. Padahal bapak-bapak perlu diperlengkapi hal-hal yang praktis. Nah ini konflik yang perlu kita pelajari. Berikutnya, nah mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Semua apa yang menjadi percakapan kita harus dilandasi oleh firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu, nasihat ini sangat praktis, langsung kita bisa terapkan. Berikutnya, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini proses seumur hidup bapak-bapak. Jadi jangan pikir ini proses kita baca sekali jadi. Ini proses panjang untuk tahan diri dulu waktu kalau mau marah. Jangan langsung dihamburkan. Nasihat yang sangat praktis yang kita perlu lakukan setiap saat dalam hidup kita. Berikutnya, Amsal 15 ayat 1 dan Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat yang ke Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ayat-ayat ini merupakan parade ayat-ayat yang memberikan gambaran tentang bagaimana kita bersikap idealisnya, tapi menjadi target kita, goal kita, harapan kita, menjawab dengan bagaimana menjawab secara benar, yaitu lemah lembut, gentle, baik intonasi, baik dari hati juga, sabar dan seterusnya, dan pengampunan. Baik, berikutnya. Sekarang kita akan melihat, lalu kalau konflik sudah ada, bagaimana menyelesaikannya?
secara umum, jika konflik terjadi, carilah pimpinan Tuhan dan terapkan prinsip firman Tuhan dalam menghadapi konflik. Nah, konflik biasa, Bapak Ibu pasti alami. Tapi ada hal-hal yang sangat luar biasa yang akan terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Saya mengalami satu peristiwa yang cukup berat dialami oleh seorang keluarga Kristen. Anaknya baru tamat dari sekolah di Surabaya, sekolah swasta yang terbaik, dan dia pulang kembali ke kampung halaman. Nah, dia tidak punya pacar. Lalu bapak mamanya tanya, apakah kamu sudah ada pacar? Dia cari pekerjaan. Dia bilang belum. Dia sibuk kerja, dia punya bisnis, mengembangkan. Tapi tiba-tiba dikagetkan karena anaknya ini punya pacar, seorang LC karaoke. Bapak Ibu tahu LC karaoke ya? Yang memandu dunia malam itu, kalau ada lagu-lagu karaoke itu, klub malam itu, LC karaoke yang biasa kalau wanita-wanita itu pakai rok mini dan berdandan luar biasa dan menemani pria-pria minum minuman keras dan menyanyi menemani pria-pria, dan dia pacaran dengan itu. Bapak Ibu coba bayangkan, kaget tidak Bapak Ibu? Wah, dia lari, dia lapor kepada kami, dia menangis, istrinya sampai pingsan karena dia lalu, Pak Pendeta, tidak semudah saya bayangkan dalam hidup saya. Kenapa anak saya ini punya pacar LC karaoke? Waduh. Lalu saya bilang, Bapak Ibu buat apa? Saya marahi dia. Disitulah terjadi masalah. Ketika dia mulai memarahi anaknya, berkelailah mereka, bertengkar. Dia bilang, saya mencintai dia apa adanya. Saya tidak melihat latar belakangnya. Waduh, indah sekali saudara ya. Dia bilang, tapi mamanya marah-marah. Dia marah. Bukankah di Alkitab juga ada perintah untuk menikahi pelacur sekalipun, katanya ya? Apa itu? Siapa namanya nabinya? Hosea. Wah, tambah marah bapak saya itu ya. Wah, dia tambah marah bapak. Nangis, syok berat. Dan dia bilang, saya tidak akan pernah terima dia punya pacar itu. Lalu akhirnya saya memanggil anak itu. Lalu anaknya bilang, Pak, saya mencintai dia. Saya akan menyelamatkan dia dari lembah nisbat kepada lembah kemuliaan, katanya ya. Waduh, lebih kepada gunung kemuliaan. Saya bilang, tapi bagaimana dengan pacarmu ini begini pekerjaan? Saya mencintai dia apa adanya, dia pun mencintai saya apa adanya. Katanya, waduh, berat sekali Bapak Ibu. Saya tanya, dia orang apa? Orang Kristen, katanya. Saya tidak sebut sukunya, orang Kristen juga, katanya. Waduh, ini susah juga dilayar. Kalau tidak seiman, enak bilangnya. Tapi ini seiman juga. Wah, Bapak Ibu, konflik terus dibuat. Saya sudah menasihati. Saya ketemu berkelahi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Perempuan, anak itu memutuskan meninggal dari rumahnya dan pergi hidup bersama dengan perempuan. Syok, pingsan terus, masuk rumah sakit terus ibunya. Dia bilang, belum pernah saya bisa bayangkan, Pak Pendeta, bagaimana kata orang, kata itu LC. Apalagi dia kasih lihat fotonya, tatonya banyak sekali dia bilang. Waduh, ini tatonya di sini. Dia kasih lihat fotonya itu, begitu lihat dia langsung stres. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya anak tiba-tiba bawa pacar, siapa ini? LC karaoke Bapak Ibu mungkin kalau di Papua sudah ambil parang ya Bapak ya. Kau apa? Kau bawa perempuan apa ini ya? Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita melihat seperti ini? Apa yang saya buat?
Maka inilah prinsipku. Saya bilang, ibu bapak, tidak ada yang bisa kita sesat. Bapak ibu marah tidak bisa menyelesaikan masalah. Buktinya sekarang dia lari. Maka yang bisa kita doakan, yang kita bisa buat adalah berdoa. Berdoa untuk anak ini. Cari tuntunan Tuhan. Lalu dia mulai melihat dalam ketidakberdayaan. Dia mulai berdoa dan berdoa. Dan mulai tekun dalam doa dan puasa. Tak berapa lama kemudian, ya mungkin 3 bulan kemudian, saya lupa persisnya, dari Sumatera sampai Papua. Terima kasih kehadiran bapak-bapak, sangat luar biasa, saya senang. Saya minta maaf, kadang-kadang tiba-tiba saya tidak mengenal bapak ibu, padahal saya dijamu luar biasa kalau ke kampung halaman di daerah bapak ibu, karena saya memiliki keterbatasan juga dalam memori, tapi terlebih dari itu saya tidak punya, saya ini mata satu bapak ibu ya, jadi kiri saya saja yang berfungsi, kanan. Jadi kalau ada di sini, saya kadang-kadang harus menatap dulu baru bisa memastikan siapa ini ya. Jadi bapak ibu minta maaf, tadi ada kemarin yang tanya, Pak lupa saya kan, aduh saya betul-betul lupa bapak ibu ya. Jadi, saya minta maaf akan hal itu. Bapak-bapak yang terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang konflik. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita akan menaruh diri kita sebagai seorang pembelajar, tetapi juga seorang yang akan mengajar. Jadi artinya materi yang kita akan belajar ini tentu materi yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar, tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu akan berkomitmen menjadi pengajar, karena kehadiran kita secara nasional akan memberi dampak ketika saudara pulang ke daerah kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing. Bapak Ibu akan menjadi pengajar yang mengajarkan pergumulan-pergumulan dalam masalah keluarga. Apalagi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat ada namanya perkaryawan gitu ya. Seringkali dia perkarya dan perkawan. Bapak Ibu bisa menjadi narasumber. Saya selalu membuat diri saya seperti itu. Karena apa? Karena dalam saya menyikapi diri saya sebagai pembelajar, sebagai seorang yang mau bersiap untuk mengajar, justru saya mendapat banyak dari pelajaran itu, walaupun sudah biasa kita dengar. Misalnya, saya masih ikut seminar tentang bagaimana mencari jiwa ya. Walaupun saya sudah membaptis orang, sudah membawa orang, entah orang Bali, entah orang Madura, entah orang apa, waktu saya jadi gembala, dan saya membawa mereka kepada Tuhan. Tapi saya masih terus belajar bagaimana mencari jiwa. Karena tujuan saya agar saya bisa pakai untuk mengajar. Tapi ketika saya belajar, justru saya diperkaya. Dan orang yang diperkaya dalam hidupnya tidak akan pernah menjadi tua. Tahu Bapak Ibu rahasia tidak pikun-pikun, terus belajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhenti belajar, itu otak tidak kerja, jadi pikun kita. Oleh sebab itu kehadiran Bapak-bapak penting sekali dalam acara kita pada hari ini. Nah Bapak-bapak, saya ingin tanya dulu, mana yang adalah hamba Tuhan full time? Para peserta boleh lambaikan tangan. Oke, hamba Tuhan full time. Ini bukan mereka karena masuk surga ya, bukan ya. Tapi ini pemimpin. Ya, luar biasa, hamba-hamba Tuhan full time. Yang adalah jemaat awam tapi profesi pengurus dan sebagainya, boleh angkat tangan. Oh, aduh, seimbang kayaknya ya, seimbang. Oke. Jadi kita seimbang. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Jadi seimbang kita antara pendeta dan awam. PR berikutnya Bapak-bapak, kita harus salaman dulu. Sekarang kita akan berdiri bersama, salaman kenalan dari luar daerah kita masing-masing. Ya, silakan menyapa dulu Bapak-bapak.
Jangan tegang dulu ya, kita menyapa. Saling berkenalan ya, jangan hanya salam, tanya nama dan daerah mana. Ya, silakan kalau sudah selesai boleh duduk. Tujuannya bapak-bapak supaya saling mengenal, saling mengunjungi, saling berelasi. Apalagi ada yang mau investasi di IKN, suka carilah orang Kalimantan Timur ya. Pak, anak saya mau berinvestasi, mau cari hari tua di IKN, boleh datang. Investor luar negeri belum datang, investor dari Perkarya yang datang ya. Bapak-bapak, jadi kita saling berjejaring sebagai keluarga besar Gereja Kemei. Senang sekali bisa bertemu sesama bapak-bapak. Tahun depan bapak-bapak tetap diundang mendampingi ibu-ibu kalau mau. Tapi kita buat acara tersendiri ya. Kita akan memisahkan diri. Jangan menyusahkan ibu panitia ya. Jadi ibu panitia dan bicara disusahkan. Jadi kita akan datang. Tapi bapak-bapak yang kekasih, tanggal 28 sampai 30 Oktober 2024 kita ada acara konferensi Gereja Kemei Injil di Vietnam. Bapak-bapak yang mempertimbangkan untuk ikut tentu kita nanti lihat berapa jumlahnya, tetapi banyak boleh, tapi itu tidak sampai ratusan diharapkan ya. Tapi merepresent karena gereja kita Gereja Kemei Injil yang terbesar di Asia, di Asia. Jumlahnya 1.100.000 sampai 1.200 gereja Kemei Injil. Gereja Kemei Injil setelah Katolik, maka Kristen yang terbesar di Vietnam itu adalah Gereja Kemei Injil. Dan kita akan ke sana. Kalau Bapak Ibu bersedia, nanti kita akan memberikan update-update tentang Gereja Kemei Injil. Lalu kita akan seperti biasa, seperti ibu-ibu tadi kemarin ke Korea, kita akan membuat 3 hari tur awal. Jadi tur duluan. Biasanya kalau sudah ikut konferensi, kita tidak akan melihat tur. Kalau tidak tur rasanya rugi juga mengunjungi sebuah negara. Jadi Bapak Ibu, itu perkembangan kita. 2025 ada juga konferensi Gereja Kemei Injil sedunia, tapi di Como, Afrika. Jadi agak jauh, tapi Bapak Ibu boleh juga mempertimbangkan ikut, tapi tetap tiket bayar sendiri Bapak Ibu ya. Tetap itu dari sendiri. Jadi di Kongo adalah Gereja Kemei Injil kita juga yang terbesar di dunia. Dan mereka juga mau kita hadir dalam konferensi Gereja Kemei Injil sedunia. Nah, tinggalkan gereja, karena kalau saya jadi ketua sinode itu biasanya tergerak untuk cerita perkembangan ya. Tapi saya hadir di sini untuk menceritakan tentang konflik ya. Tapi konflik bukan konflik politik, tapi konflik dalam keluarga. Baik, next, berikutnya. Berikutnya, Bapak Ibu, sekali lagi sikap kita belajar. Dan materi ini kiranya juga dapat dijadikan materi pembelajaran untuk orang-orang di daerah kita masing-masing. Saya rasa kita semua melewati proses yang disebut konflik. Tidak ada yang tidak. Semua kita, tidak ada yang terkecuali. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang kita alami semua. Jadi kalau ada yang tidak ada konflik, pasti itu masalah dalam keluarga. Justru manusia selalu ada konflik. Kenapa? Tentu kita tahu ini karena kejatuhan kita, keberdosaan kita yang disebut noetic effect of sin. Jadi kita tidak pernah sempurna Bapak-bapak. Kita tidak pernah sempurna dengan cara berpikir kita.
Itu penting kita tahu bapak-bapak dalam kehidupan kita. Karena dalam konflik selalu kita merasa benar dan orang lain salah. Demikian juga pihak lain selalu merasa benar dan kita pihak lain yang salah. Itu lumrah. Karena kita tidak mampu melihat diri kita, sebenarnya kita juga adalah memiliki kelemahan dalam perspektif, dalam berpikir, tidak sempurna dalam bertindak, tidak sempurna dalam melakukan logika-logika yang tepat untuk berpikir. Jadi itu yang terjadi bapak-bapak. Nah, tapi ada juga penyebab-penyebab lain seperti kepribadian kita dibentuk seperti apa, nilai-nilai dan harapan-harapan. Karena kita dibesarkan, ini yang sering terjadi bapak-bapak, kita menikah seringkali diasosiasikan dengan apa yang dialami oleh orang tua kita. Kita melihat figur ibu kita, figur wanita di budaya kita, lalu kita ingin juga figur itu terjadi pada istri atau pasangan kita. Jadi itulah yang sering terjadi ketika tidak sesuai, itu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi di budaya membeli istri, beli istri masih berlaku sampai hari ini. Bahkan di budaya Sumba ada namanya tangkap istri. Jadi istri itu dilihat di kampung, kalau ada yang cantik, itu dipersiapkan untuk ditangkap katanya. Jadi dia pas lewat di pasar dikejar, ditangkap. Ya, Bapak Ibu ada yang menangkap istri di sini? Tidak ada ya. Jadi itu masih ada maksud saya. Budaya membeli istri. Nah, ketika istri dibeli, maka kita melihat ketika ayah kita menendang istri, mama kita memukul istri kita, mungkin kita marah waktu kecil, tapi waktu kita besar kita melakukan hal yang sama. Ini yang terjadi. Jadi ketika apa yang kita tidak sukai, ketika kita tiba pada masanya, kita melakukan hal yang sama. Itu akan dibahas secara khusus oleh Pak Edi nanti tentang kekerasan. Tapi ini hal yang penting. Kita perlu melihatnya. Mengapa terjadi konflik-konflik dalam keluarga? Tapi masalah yang kita dengar, konflik ini mungkin Bapak Ibu anggap sepele. Tapi sebenarnya masalah ini sangat serius sekali. Karena tingkat perceraian di Indonesia semakin hari semakin tinggi, dan itu terjadi juga pada orang-orang Kristen. Masalah keuangan misalnya menjadi masalah terbesar saat ini di generasi Z. Anak-anak juga menjadi konflik gara-gara tidak punya anak, atau anak-anak yang menjadi masalah, itu juga menjadi konflik besar. Juga seks. Nah, ini